Tidak ada penyebaran Islam di sini dengan kekerasan senjata, nggak ada itu. Ya. Baru zaman Belanda, ya, terutama pasca perang Diponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana. Ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro. Ya. Dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap, ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk, terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu, di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya, itu perintah Belanda. Ya. Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gatulucu, ya. Itu ngambil dari Babat Kediri, ya. Kemudian dikembangkan, ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini, yang bikin itu orang asal dari Pati sini, ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojoagung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gatulucu Darmo Gandul. Ya. Lalu misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478. Ya, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya, kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu. Ya, kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400, yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palonyo zaman itu, ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Nggak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak nyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama. Itulah 500 tahun setelah itu janjinya Sabdo Pahlon dipenuhi. Karena itu 500 tahun setelah 1478 itu adalah tahun 1978. Itulah untuk pertama kali disahnya aliran kepercayaan sebagai simbol bangkitnya Sabdo Palon Noyo Genggong. Ya keliru, ya kajian sejarahnya keliru sekali sudah. Oh ya bikinan Belanda kok. Ada lagi Belanda membuat naskah dari kelenteng Sampukong, ya, katanya Presiden Portman merampas 3 cikar kronik Cina dari kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah 3 naskah yang 3 cikar tadi dibaca, itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya adalah orang-orang Cina. Sunan Ampel itu namanya Bong Suiho, ya, namanya macam-macam. Sunan Kalijogo juga orang Cina. Nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah yang lebih kuno, gitu. Dan ternyata kalau kita kaji lebih teliti,
bener nggak naskah itu? Kapan Residen Portman itu merampas naskah itu? Ternyata kalau kita lihat dari Almanak van Nederland Indi, ya, di mana Almanak van Nederland Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial, ya, sejak tahun 1810 sampai tahun 1942. Itu dokumennya masih ada. Sejak awal tahun 1810 sampai 1842 kita cari nama Residen Portman, tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan, nggak ada orangnya kok disebut itu loh. Ya. Dan kalau kita tanya, ya, jadi sempat saya waktu ke Belanda itu tanya kepada De Graaf, ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup, ya, tentang naskah kronik Cina dari Kelenteng Sampukong. Apa jawaban beliau? Udah nggak usah dipakai itu, nggak ada itu. Ya. Jadi memang tidak ada naskah itu, bikinan Belanda. Ya. Jadi Belanda itu diam-diam membuat sejarah sendiri untuk ngacukan perjuangan umat Islam, terutama mematahkan perjuangan pengikut Diponegoro. Disitulah didiskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan, ya. Jadi kalau nanti Anda membaca cerita, oh ada tokoh Sabto Palon, Noyo Genggong, itu bikinan Belanda, ya. Kenapa? Naskah yang lebih kuno tidak ada, ya. Bahkan Babat Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri, namanya Babat Tanah Jawi versi Olthof, ya, bukunya sekian. Padahal Babat Tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka, 24 jilid, satu jilid segini, 24. Anda bisa bayangkan, diringkas jadi satu buku tipis, dan ini yang banyak digunakan orang, kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah. Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membuat pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa, itu Kidung Sunda, di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mada membunuh Raja Sunda beserta keluarganya, pembantaian besar. Itu membuat orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak, kapan naskah ini muncul? Tahun 1860. Ya, ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda. Ya. Sunda itu kerajaan besar. Kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda. Ya. Naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu. Ya. Bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda? Sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah Siksa Kandang Karsian, ya. Semua naskah masalah apa perbintangan, kalender apa aja ada semua. Kenapa peristiwa pembunuhan itu nggak ditulis di sana? Di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu, ya. Apa bikinan Belanda semua, memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Ya, mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip, kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda bagaimana ngatasi orang Islam. Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda. Ya. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Ya. Itu perlawanan terus. Ya. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800
sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun terjadi 112 kali pemberontakan yang dipimpin guru torekot dan orang-orang dari pesantren. Itu sebabnya Belanda kemudian kita harus membuat satu cara yang sistematis untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda, ya, menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya, pasca perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Burgerlijk Wetboek, ya, BW, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada tempat paling atas, warga negara kelas 1. Warga negara kelas 2 adalah orang timur asing, yaitu Cina, India, Arab, ya. Warga negara kelas 3 itu inlander, pribumi, paling rendah, ya. Itu sudah dibikinkan hukum mereka. Kalau warga negara kelas 1 dan 2 ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah Burgerlijk Wetboek, ya. Jadi buku KUHP yang berdasarkan keadilan. Mereka diadili di tempat namanya RVJ, Raad van Justitie, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikinkan KUHP namanya HIR, Heersen Inlands Reglement, ya. KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVJ, ya, bukan di Raad van Justitie, tapi di tempat namanya Landraad, ya, pengadilan untuk pribumi. Sekolah juga begitu, di pagi, ya. Nah, ini ternyata mereka punya prinsip perlawanan Islam itu baru bisa ditundukkan kalau anak-anaknya orang Islam dijadikan manusia modern. Caranya bagaimana? Kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam. Mereka nanti akan kita tundukkan secara sistematis. Ini proses penaklukan baru lewat sekolah. Sementara pesantren resisten, menolak sekolah. Malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh, mengambil satu hadis, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak mau meniru Belanda, tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah, cukup ke pesantren. Itu perlawanan resisten betul, ya, yang sampai Belanda itu, ya. Nah, dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya. Muncullah organisasi baru, Serikat Dagang Islam, kemudian berubah menjadi Serikat Islam, ya. Ada organisasi Islam modern Muhammadiyah, ya, 1912 sama dengan SI, ya. Kemudian muncul lagi Persis, muncul lagi Al-Irsyad, orang-orang yang berpikiran modern semua. Nah, yang di pesantren ya dituduh tradisional, primitif, gak maju, ya. Itu tempatnya bid'ah, khurafat, tahayul, penyakit TBC, ya. Itulah akhirnya melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu sampai belakangan membentuk Nahdlatul Ulama tahun 26 terakhir, ya, proses itu. Nah, lewat orang-orang yang dididik di sekolah itulah Belanda melakukan penundukan terhadap anak-anaknya orang Islam, ya. Karena itu jangan heran kalau Partai Komunis itu lahirnya dari organisasi Islam. Serikat Islam itu pecah jadi 2, ya. Islam SI merah dan SI hijau. SI merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat, kemudian pada bulan Mei tahun 1920 menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia.
Proses itu berlangsung terus. Jadi itu proses itu. Karena itu ada usaha pendistorsian sejarah, itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro. Itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada, semua terlihat. Jadi itu. Nah, warisan Wali Songo itu kemudian terputus, ya. Terputus ketika kalangan pesantren mulai meninggalkan tulisan Jawa, ya. Jadi zaman Wali Songo itu semua naskah ditulis dalam aksara Jawa. Nah, ketika abad 17-18, ya, terutama ketika terusan Suez dibuka dan orang sering haji ke sana, maka pengaruh Timur Tengah mulai muncul. Itulah mulai berkembang tulisan pegon dan seterusnya yang selama itu tidak begitu berkembang, tahu-tahu jadi mainstream di pesantren dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa. Akhirnya tidak terwarisi warisan besar Wali Songo. Bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam. Itu terjadi proses itu, ya. Itulah akhirnya umat Islam di sini betul-betul terputus dari warisan Wali Songo. Padahal kalau kita melihat Wali Songo luar biasa sebetulnya. Peradaban baru pasca Mojopahit itu peradaban warisan Wali Songo, ya. Misalnya kita lihat dalam teknologi, ya, yang berkaitan dengan metalurgi, peleburan besi dan baja. Zaman Mojopahit itu orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah dan seterusnya, bahkan membuat barunastra itu semacam torpedo air, ya. Jadi seperti panah besar gitu. Itu kalau ditembakkan dari laut itu kena kapal, kapal itu bisa jebol. Ya, kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan Demak itu mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar dan semua diekspor, ya, ke Malaka, ya, ke Pasai. Bahkan sebagian zaman Oda Nobunaga dibeli Jepang. Jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu, ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis, ya. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, Bandar Malaka itu, D'Albuquerque itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa, ya, di situ. Karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia. Itu benar. Jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Kalau Anda semua sempat ke Banten, ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amuk, ya. Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya, masih longgar sekali gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Itu ada capnya, itu ada bikinan Jeporo itu ternyata, ya. Sampai sekarang, ya. Jadi itu warisan Wali Songo zaman itu gitu. Jadi meriam sudah, ya, bukan lagi panah, tumbak, tapi sudah bikin meriam, ya. Itu karena itu ada naskah mereka menyebut istilah bedil besar, ada istilah jurumudining bedil besar. Itu sebetulnya menunjukkan operator meriam, ya. Jadi proses itu kita termasuk mengenal pakaian tertutup itu zaman Wali Songo, ya. Zaman Mojopahit belum ada. Orang itu hanya pakai kain dari perut ke bawah, laki-laki maupun perempuan sama. Silakan keliling ke candi-candi Jawa ini, silakan keliling.
relip-relipnya lihat, ada nggak orang pakai baju? Nggak ada. Ya, laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya. Baru zaman Wali Songo perempuan mengenal kemben dan sebagainya, itu baru. Ya. Ada lagi orang pakai apa, baju surjan, lurik macam, baru zaman Mataram. Sebelum itu nggak ada. Jadi peradaban zaman Wali Songo itu luar biasa. Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang. Zaman Mojopahit nggak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada, tapi yang bonang, ya, saron, gong aja nggak ada. Ya. Itu baru semua bikinan wayang.